Sri Moldi, saya Vito, tim HR Recruitment dari Jabaran Wijaya Buana. Untuk hari ini kita akan interview ya untuk posisi waiters, betul? Betul. Oke, boleh diperkenalkan dulu dirinya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kang Vito. Nama saya Rimoldi Pandiarpa, aku lulusan dari Universitas Pasundan, yang dimana aku memiliki pengalaman kerja di F&B juga sama, yaitu di PT Roda Karya Nusantara, yang dimana dia menaungi salah satu seblak di Bandung, yaitu namanya Nangking Seblak, seperti itu. Oke, jadi posisi Mas Rimol ini sebagai waiters di Nangkring Seblak, betul ya? Betul ya. Oke, dari pengalaman tersebut, waiters itu kan kaitan eratnya dengan pelayanan ya? Iya. Nah, Mas Rimoldi itu bisa membedakan nggak sih antara service dengan hospitality? Ini sebagai apa ya? Dari aku sendiri gitu ya, Iya. pengalaman aku sendiri. Kalau service itu lebih ke bagaimana caranya kita melakukan tindakan tersebut secara cepat dan tepat, seperti itu. Kalau misalkan hospitality itu sendiri, itu bagaimana lebih ke sifat kita supaya pelanggan itu merasa nyaman, seperti itu. Jadi kita bagaimana caranya supaya tetap ramah, baik, terlihat ceria di depan pelanggan, seperti itu. Oke, berarti Mas Rimol udah tahu konsepnya, dan dibandingkan dengan dua hal itu, Mas Rimoldi lebih banyak melakukan yang mana nih? Bisa dibilang aku bisa melakukan keduanya, akan tetapi aku lebih condong ke bagian hospitality, seperti itu. Oke, berarti selama Mas Rimol menerapkan service hospitality ini gitu ya, Mas Rimol lebih banyak mendapatkan benefit apa tuh dari customer? Kejadiannya bulan kemarin sih Kak, sebenarnya aku dapat tip dari konsumen tuh. Nah, nggak tahu kenapa, mungkin dia merasa puas atau gimana, dia tiba-tiba memberikan aku tip, terus bilang kalau misalkan aku suka dengan servis yang diberikan dan juga hospitality yang diberikan, seperti itu. Oke, berarti Mas Rimol tahu sendiri ya manfaat dari Betul, menerapkan iya, hospitality iya. itu. Oke, Mas Rimol selama pengalaman waiters di Nangkring Seblak berarti berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Nah, dari 2 tahun itu Mas Rimol pernah nggak sih melakukan kesalahan order gitu? Dari konsumen mungkin Iya, ya. betul. Oke. Pernah sih waktu kapan ya? Pokoknya aku lupa tanggal berapa gitu kan. Cuma emang ada fase dimana salah order gitu kan. Akhirnya setelah kita berbincang baik-baik, terus aku memberikan apa ya, sebagai bukan komplimen, apa ya disebutnya, lebih ke apa ya, negosiasi gitu ya, untuk diganti oleh produk baru, seperti itu. Jikalau emang konsumennya mau, akan kami gantikan dengan produk yang baru, seperti itu. Oke, berarti Mas Rimol itu koordinasikan dengan siapa saat itu? Dengan bagian kitchen, seperti itu. Dengan Jadi bagian kitchen. setelah melakukan adanya komplain gitu ya dari konsumen, aku langsung koordinasi dengan pihak kitchen, lalu aku apa ya, wanti-wanti juga gitu supaya kesalahannya itu tidak terulang 2 kali, seperti itu. Oke. Tapi Mas Rimol, misalkan Mas Rimol udah bilang minta maaf dan lain-lain, memberikan solusi lain, tapi pada akhirnya customer-nya tetap ingin komunikasi dengan atasan Mas Rimol. Pernah nggak mengalami kejadian tersebut? Pernah. Waktu bulan kemarin tuh, kejadiannya baru-baru banget gitu kan. Aku tuh ada salah satu konsumen yang dimana aku udah memberikan solusi gitu kan, kayak udah diganti dengan produk baru dan lain sebagainya. Ternyata emang pengennya si konsumen itu langsung ngobrol sama si atasan saya gitu kan. Akhirnya ya saya juga berbicara dengan atasan saya, lalu saya juga berkoordinasi dengan beliau kalau misalkan bagaimana jikalau aku sendiri atau misalkan dari kami itu memberikan komplimen kepada si konsumennya, seperti itu. Oke. Selain itu Mas Rimol, kan kalau di restoran itu mungkin akan tiba-tiba ramai, mungkin ya akan juga menghadapi situasi yang lebih sepi gitu di restoran. Nah, kalau misalkan dalam kondisi yang ramai dan Mas Rimol dihadapkan dengan situasi yang mungkin Mas Rimol lagi melayani customer, tapi ada customer lain yang minta alat makan, Mas Rimol akan gimana tuh menanggapinya? Oke. Kalau misalkan dari saya pribadi, tentunya aku lebih memprioritaskan kepada konsumen dulu yang telah melakukan komunikasi dengan saya gitu. Karena kalau misalkan di Nangkring Seblak ini kan kebetulan waitersnya nggak cuma satu gitu ya. Jadi tugas yang permintaan dari pelanggan ini bisa saya alihkan dengan beliau, seperti itu. Oke.
Jadi dialihkan ke teman Mas Rimo gitu Iya ya? betul, ke waiters yang lain. Oh, ke Seperti waiters itu. yang lain. Ya. Oke, siap. Selain itu Mas Rimo, kalau waiters itu kan kaitannya juga dengan kebersihan di restoran Betul, ya. betul, ya. Nah, kalau misalkan dalam kondisi yang ramai dan restoran tuh kan pasti crowded ya. Mungkin lama take out atau mungkin ada beberapa banyak kotoran di lantai. Nah, biasanya Mas Rimo melakukan apa tuh untuk bisa tetap menjaga kebersihan di restoran nih? Oke, aku sebenarnya di nangkring sebelah tuh kan ada bagian office boy-nya gitu kan, atau OB-nya. Jadi aku koordinasi dengan office boy untuk misalkan ada tumpahan gitu di lantai. Nah, sisanya kayak misalkan lap-lap meja, terus nge-take out makanan, itu bagian dari tugas aku. Seperti itu sih. Mungkin untuk koordinasi dengan office boy ini lebih ke bagian lantainya seperti itu. Oh gitu ya. Jadi Iya. untuk di meja tetap Mas Tetap Rimo. tetap aku yang ini Oke. ya. Nah, selain itu Mas Rimo, kan biasanya di sebelah tuh banyak ya request dari customer. Banyak banyak. Nah, kalau misalkan Mas Rimo diminta untuk request dari customer menunya berbeda gitu ya dengan yang ada di dalam pamflet menunya. Nah, Mas Rimo pernah nggak mengalami kejadian itu? Pernah mengalami itu. Dan solusi apa kira-kira yang bisa diberikan? Kalau misalkan aku kemarin mah gitu kan, aku koordinasi langsung dengan atasan saya yang dimana dia sebagai leadernya gitu atau SPV-nya, kayak menanyakan, ini bahan dari ini ada gak sih gitu kan. Oh ternyata gak ada nih, emang dari kita tuh tidak menyediakan hal tersebut. Akhirnya aku bernegosiasi langsung dengan pelanggan, berbicara baik-baik gitu kan. Kalau misalkan, oh maaf kak, kalau misalkan dari kami emang tidak ada gitu kan, cuman aku memberikan solusi yang lain seperti itu. Oh, misalkan apa tuh Mas Rimo? Ada contoh misalkan nggak ada barangnya gitu atau bahannya dan Mas Rimo kasih solusi apa waktu itu? Kalau misalkan waktu itu kan si konsumennya pengen kuah yang kental kan, tapi bagaimana caranya si kuah kental itu nggak pakai maizena waktu itu tuh. Nah sebenarnya sih aku memberikan solusi memakai maizena, cuma karena emang si konsumen tidak mau, jadi ya mau gak mau aku jelasin dong, kayak misalkan emang dari kita SOP-nya tuh udah seperti ini, seperti itu. Baik, berkaitan juga dengan SOP berarti Betul ya? ya, betul SOP. Berarti Mas Rimo sendiri sekarang domisili di mana? Aku di Bandung Kota, di Jalan Linggawastu. Di Jalan Linggawastu. Iya betul. Oke, Mas Rimo, untuk posisi waiter sendiri kan itu mungkin nggak bisa terpatok dengan jam kerja ya. Iya. Nah mungkin ada lebih sedikit dari jam kerja yang sudah ditentukan. Mas Rimo kira-kira bisa nggak atau sanggup nggak menjalani hal itu? Kalau misalkan dari aku pribadi, sebenarnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Cuman emang bagaimana lagi ya, namanya juga tanggung jawab, jadi harus dikerjakan sih kayak gitu. Jadi aku bakal menerima itu, seperti itu sih. Jadi Mas Rimo komitmen dengan hal itu Komitmen ya? dengan hal itu. Seperti Oke, itu. mungkin itu aja Mas Rimo untuk wawancara kali ini di posisi waiters betul ya. Nanti mungkin saya akan informasikan selama 7 hari ke depan. Nanti boleh di follow up kembali kalau memang masih belum ada informasinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada sih kak. Oke, terima kasih banyak Mas Rimo. Iya, Selamat siang. dan juga